Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, senang bisa berjumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku, santapan kehidupan, santapan iman kita, santapan yang memberikan kita jalan kebenaran kepada Allah itu sendiri. Saudara-saudari, hari ini kita semua memperingati peringatan wajib Santo Timotius dan Titus Uskup. Dan pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Saya mengundang kita semua untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar kisah yang menarik bahwa Yesus mengutus 70 muridnya. Kemarin kita mendengar kisah Yesus mengutus murid-muridnya dan berkata, "Pergilah, baptislah mereka. Yang percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum." Dan hari ini Yesus kembali mengutus 70 muridnya, dan dalam pengutusan itu Yesus mengingatkan bahwa perutusan ini hanya mempunyai satu tujuan, untuk menghadirkan kasih Allah yang sempurna. Namun tentu Yesus membutuhkan para pekerja. Bagaimana kerajaan itu bisa diwartakan kalau pekerjanya tidak mau bekerja, mandek? Saudara-saudari, tentu yang menjadi satu pertanyaan, siapakah pekerja di situ dan siapa yang harus diutus? Pembaptisan telah mengangkat putra-putri Allah menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan salah satu tugas ahli waris adalah menyatakan kerajaan Allah, membangun kerajaan Allah kepada dunia. Dengan demikian, semua orang yang telah dibaptis akan mengambil bagian di dalam 3 tugas perutusan dalam diri Kristus, yaitu sebagai imam, sebagai raja, dan sebagai nabi. Dan perutusan murid-murid Tuhan yang telah dibaptis merupakan panggilan, suatu panggilan yang mewajibkan setiap orang yang dibaptis untuk menyatakan kasih dan cinta ilahi Allah, menyatakan bagaimana kerajaan Allah itu dan membangun kerajaan Allah. Dengan demikian pertanyaannya, siapakah pekerja? Kita semua yang telah menerima baptisan Kristus, maka kita
semua mempunyai tugas untuk pergi menjadi pekerja, untuk pergi diutus untuk mewartakan kasih Allah. Yang berikut, Yesus pun mengatakan, ketika kamu diutus, janganlah membawa ini, membawa itu. Sesungguhnya Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa tugas perutusan selalu dikendali oleh Allah. Allah akan hadir, Allah akan menuntun, Allah akan membimbing, Allah akan menjaga. Bahkan Allah akan berkata-kata melalui hidup kita, melalui diri kita, melalui lidah kita, melalui kesaksian kita. Yang dibutuhkan seorang pekerja adalah keyakinan, penyerahan diri, dan total mengandalkan Tuhan. Yesus ketika ia mengatakan jangan membawa pundi-pundi, jangan membawa sendal, jangan membawa kasut, jangan membawa uang, jangan membawa. Sesungguhnya itu adalah gambaran-gambaran barang-barang duniawi yang kalau kita bawa dalam pelayanan kita tentu menjadi berat, beban yang susah bagi kita. Tapi Yesus mengingatkan kita, yang kita bawa hanyalah karunia Allah sendiri. Yang kita bawa adalah cinta dan kesetiaan, kepercayaan kita kepada Allah. Dan segala sesuatu akan dilakukan Allah. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan diberikan. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang datang kepadanya, yang menyerahkan diri, yang mengandalkan, dia tidak akan pernah merasa berkekurangan. Ia tidak pernah merasa takut, risau, dan cemas. Tidak ada kekhawatiran. Sebab Allah Immanuel, Allah yang beserta kita, beserta para pekerja, akan selalu hadir dalam hidupnya. Bahkan di akhir Yesus mengatakan, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Saudara-saudari, kesaksian hidup kita setiap hari itu tidak sia-sia. Tuhan memberikan upah. Upah itu begitu banyak yang mungkin kita bisa alami di dunia ini. Rezeki, harta, kesehatan, kebahagiaan, cinta, perlindungan, banyak. Dan apa upah di akhir hidup kita? Keselamatan. Oleh karena itu hal yang paling penting sekarang adalah menabur benih kerajaan Allah dalam hidup kita, supaya suatu saat kita menuai hasil dari taburan benih-benih kerajaan itu. Tuhan Yesus hari ini memberkati kita, memberkati pelayanan dan kesaksian kita. Seraya Tuhan juga hari ini ingin menyembuhkan kita yang sakit, membebaskan kita yang cemas dan khawatir, dan memberikan kita kekuatan dan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.